Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laude Azam Malim Abid, presentasikan bab 1 dengan judul pengaruh jumlah dan diameter pipa aliran udara pada pipa Venturi dan aplikasinya sebagai aerator gelembung pada penurunan kadar besi Fe dan mangan Mn. Mengapa kami mengambil judul tersebut? Karena dilatar belakangi yang cukup menarik, yaitu air merupakan kebutuhan dasar bagi setiap makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Air juga merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan manusia. Pastinya, judul ini memiliki permasalahan yang dihadapi, yaitu air bersih merupakan kebutuhan manusia yang sangat vital. Namun hal ini tidak sebanding dengan ketersediaan air bersih, terutama di kalangan masyarakat menengah ke bawah di perdesaan. Penggunaan pengelolaan air juga menjadi kendala tersendiri. Pengolahan aerasi filtrasi sendiri merupakan pengolahan yang mampu meningkatkan kualitas air, namun penggunaan aerator pada aerasi memerlukan biaya yang cukup mahal seperti pada diffuser aerator dan mechanical aerator. Selain itu, penggunaan aerator seperti gravity aerator belum terlalu efektif dalam meningkatkan kualitas air dan juga memerlukan tempat yang cukup luas, sehingga dilakukan penelitian pembuatan dan pengaplikasian aerator Venturi. Tujuan khusus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana aerator Venturi mampu menurunkan kadar besi dan mangan dengan memvariasikan jumlah dan diameter pipa Venturi. Urgensi penelitian. Ketersediaan air bersih yang belum merata dan ditambah dengan ketersediaan pengolahan air yang tidak merata dan juga memerlukan biaya yang cukup mahal dalam proses pembuatannya menjadi masalah sebagian besar masyarakat. Target penelitian ini yaitu diharapkan mampu diaplikasikan ke masyarakat luas, terkhusus di perdesaan yang memiliki masalah kualitas air sumur gali. Luaran yang diharapkan. Dengan adanya penelitian ini diharapkan ke depannya dapat dikembangkan dengan penelitian-penelitian selanjutnya. Penelitian ini pasti memiliki manfaat, yaitu dapat diaplikasikan pada masyarakat dan menambah wawasan terhadap pengolahan air serta mengetahui pengaruh dari jumlah dan diameter pipa Venturi terhadap penurunan kadar besi dan mangan pada air sumur gali. Kontribusi dalam ilmu pengetahuan, yaitu menjadi subjek penelitian yang akan dikembangkan selanjutnya dan menjadi alternatif pada pengolahan air terkhusus air sumur gali. Selanjutnya kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu tinjauan pustaka. Sumur gali merupakan sumber air yang banyak dipergunakan masyarakat. Sumur gali menyediakan air yang berasal dari lapisan tanah yang relatif dekat dengan permukaan tanah. Oleh karena itu, sumur gali sangat mudah terkontaminasi melalui rembesan. Keadaan konstruksi dan cara pengambilan air sumur juga merupakan sumber kontaminasi. Kemudian ada filtrasi. Filtrasi adalah suatu proses pemisahan zat padat dari fluida, baik cair maupun gas, yang membawanya menggunakan suatu medium berpori atau bahan berpori lain untuk menghilangkan sebanyak mungkin zat padat halus yang tersuspensi dan koloid. Adapun proses daripada filtrasi bisa dilihat pada gambar yang telah disediakan. Kemudian ada aerasi. Aerasi adalah suatu proses pengontakan oksigen dari udara dengan air agar zat besi atau mangan yang ada di dalam air baku bereaksi dengan oksigen membentuk senyawa ferrik serta mangan oksida. Kemudian pipa Venturi. Pipa Venturi dapat diartikan sebagai pipa pendek dengan bagian dalam yang mengecil. Adapun gambar daripada pipa Venturi dapat dilihat pada slide yang telah disediakan. Masuk ke bagian yang ketiga, yaitu metode penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Penelitian ini didesain untuk menghasilkan aerator untuk mempermudah proses penjernihan air menggunakan metode aerasi filtrasi. Kenapa
di sini menggunakan pipa Venturi karena untuk menghasilkan aerator yang lebih praktis dan terjangkau. Kemudian yang kedua, rancangan penelitian. Bagian pertama yaitu pemilihan variabel. Penurunan tingkat kualitas air salah satunya diakibatkan dengan tingginya kadar besi dan mangan, sehingga pada penelitian ini ditentukan variabel terikatnya adalah zat besi dan mangan, dan untuk variabel bebasnya yaitu jumlah dan diameter pipa Venturi. Kemudian bagian yang kedua yaitu proses pengolahan. Proses pengolahan dimulai dengan merancang alat menjadi aerator. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap kualitas air sumur gali sebelum pengolahan. Kemudian dilakukan pengolahan aerasi yang dilanjutkan dengan proses filtrasi. Hasil dari proses aerasi filtrasi kemudian diukur kadar mangan dan besinya menggunakan spektrofotometri untuk mendapatkan air bersih yang berkualitas sesuai keputusan Menteri Kesehatan nomor 416 tahun 1990. Sekian pemaparan materi dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.